sudah kedatangan satu pemateri yang insyaallah berkompeten dalam bidang zakat karena beliau saat ini mewakili dari lembaga Amil Zakat Cilacap ya. Beliau adalah Ustadz Kasyono. Seperti yang kita ketahui sebenarnya setiap Ramadan ini isu tentang zakat selalu dimunculkan kembali karena memang ada satu kewajiban bagi umat Islam untuk membayar zakatnya. Salah satu kriteria zakat adalah zakat fitrah, selain juga zakat mal. Nah, apa itu zakat fitrah, apa itu zakat mal, dan kepada siapa saja zakat itu diperuntukkan dalam konteks modern kali ini. Kemudian apa sih perbedaan antara zakat, infak, dan sodako yang barangkali kita pembahasannya karena setiap tahun jadi lupa begitu. Nah, pada sore hari ini kita mencoba mengingatkan agar kita tidak lupa untuk membayar zakat. Bayar zakat sendiri sudah menjadi fenomena turun-temurun di kalangan umat Islam. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya, pada zaman Khalifah Abu Bakar ini terjadi sebuah fenomena di mana orang-orang kaya atau kabilah-kabilah selain kabilah Quraisy bahkan tidak mau membayar zakat. Dan mereka disebut dengan murtad gitu. Karena tidak mau membayar zakat ini, murtad dalam konteks perpolitikan ya saat itu, karena zakat dalam masa ketika itu adalah satu-satunya pendapatan bagi negara. Jadi kalau orang atau kabilah-kabilah suku-suku itu tidak mau membayar zakatnya kepada khalifah, itu berarti tidak ada negara yang harus dibelanjakan, sehingga itu berpotensi terjadi kekacauan karena pemerintahnya tidak mempunyai dana begitu. Nah, bahkan ketika zaman Abu Bakar itu sendiri, Abu Bakar sudah mengambil keputusan yang sangat berani, yaitu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Orang-orang bahkan kabilah-kabilah yang tidak mau membayar zakat. Nah, dalam konteks saat ini, misalkan dalam pandemi ini, banyak sekali orang-orang yang sudah mencoba untuk memberikan banyak bantuan begitu, baik berupa zakat, baik dia itu meniatkannya sebagai zakat, maupun meniatkan itu sebagai sedekah dan lain sebagainya, untuk membantu sesama dan agar wabah ini cepat berlalu. Baik, saya ingin mempersilahkan kepada Ustadz Kasyono untuk memberikan materi kita pada sore hari ini tentang zakat, sedekah maupun dan juga infak di tengah wabah. Silakan Ustadz Kasyono, waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya diberi kesempatan dari lembaga dialektika untuk menyampaikan risalah zakat dan sedekah di era pandemi COVID-19 ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini membawa keberkahan di dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah atau ajaran yang dibawa oleh beliau. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 sudah jelas-jelas menyampaikan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Di situ dijelas-jelas menggunakan fil amr, artinya ambillah, khudh. Artinya apa? Di situ merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya memaksa untuk mengambil ketika seseorang itu tidak muncul kesadaran untuk menunaikan zakat.
Itu disampaikan, ambillah dari sebagian harta mereka, sodakotan itu maknanya di sini adalah zakat. Tujuannya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Wassalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kamu itu bisa memberikan ketentraman, ketenangan untuk mereka. Jadi perlu diluruskan bahwasanya yang membutuhkan kaitannya dengan zakat ini sebenarnya para muzaki, para donatur, yang mana dengan zakat ini mereka bisa membersihkan harta dan jiwa mereka. Ini yang perlu diluruskan, sehingga ketika kita memahami bahwa zakat ini adalah kebutuhan dari para donatur, harusnya muncul kesadaran dari diri kita, meskipun ya, secara legal formal di negara kita, ya, ini hanya sekedar himbauan. Sudah ada undang-undangnya. Tahun 99 ada undang-undangnya. Ya. Tahun 2011 sudah diperbaharui undang-undang. Tetapi memang belum ada suatu pemaksaan. Artinya ketika orang tidak berzakat, belum ada undang-undang yang mana itu menaikkan zakat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Zakat ini memang syariat yang istimewa, yang mana di dalam Al-Quran setidaknya ada sekitar 82 pernyataan zakat dan sholat ini disampaikan secara bersama-sama. Sehingga antara orang melaksanakan sholat dengan orang menunaikan zakat itu adalah salah satu kesatuan. Artinya, hablum minallah dengan hablum minannas, hubungan kita dengan Allah, dengan kita melaksanakan sholat, dengan hablum minannas, dengan kita mengeluarkan zakat kita, ya, di samping itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada efek sosial yang dimunculkan dengan zakat itu, maka harus kita tunaikan. Jadi kalau ada orang Islam yang memahami rukun Islam ini ada 5, tetapi baru berhenti dengan sholat saja, artinya keislamannya ini belum sempurna. Karena ada syariat zakat setelah dia menunaikan sholat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa benar yang tadi disampaikan bahwasanya syariat zakat di era Abu Bakar ini suatu yang luar biasa. Orang yang tidak menunaikan zakat itu diperangi karena mereka kategori orang yang murtad. Ketika di era saat ini kita sampaikan memang ini sesuatu yang bagi masyarakat ini keras ya, pernyataannya ekstrim dan lain sebagainya. Tetapi ini memang terjadi. Dan di era sahabat ya, yang cukup fenomenal ini adalah Mu'adz bin Jabal ketika dia diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW, dan ketika beliau memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal ke Yaman ini, memang bahasa disampaikan oleh Rasulullah di dalam sabdanya itu menyampaikan bahwasanya bisa jadi sepeninggal ini nanti engkau tidak lagi akan berjumpa dengan aku, ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Sehingga Mu'adz bin Jabal ini menangis karena bisa jadi ini adalah pertemuan terakhir dengan Rasulullah SAW. Dan fenomena yang luar biasa ketika dikumpulkan di era itu ya, sepertiga ya, dana zakat itu bisa disimpan di Baitul Mal. Artinya 2/3 bisa dibagikan. Tahun berikutnya yang bisa dibagikan hanya 1/3. Artinya 2/3 disimpan di Baitul Mal. Dan tahun ketiga ini luar biasa karena di masa itu tidak ada orang yang berhak untuk menerima zakat. Kita mengetahui bahwa orang yang berhak menerima zakat itu disampaikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Itu disampaikan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum
wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi sesungguhnya di situ menggunakan kata sedekah, sebenarnya maknanya itu zakat, hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk orang yang memerdekakan hamba sahaya, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang atau khorimin, untuk fisabilillah atau di jalan Allah, untuk orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan kewajiban itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini adalah ketentuan siapa saja yang berhak menerima dana zakat. Ada 8 asnaf yang harus kita tunaikan zakat itu kepada 8 asnaf tersebut. Dalam konteks pandemi COVID-19 ini, ya memang banyak sekali orang yang tadinya mampu karena kondisi saat ini, ya mungkin mereka di PHK dan lain sebagainya, sehingga yang tadinya mereka menjadi seorang muzaki karena tidak bisa bertahan di era saat ini, maka mereka menjadi seorang mustahik. Maka kewajiban bagi kita orang yang masih memiliki kemampuan untuk menjadi seorang muzaki adalah terus menyampaikan zakat. Makanya beberapa waktu lalu ketika saya diminta menulis tentang zakat untuk mengatasi kemiskinan, memang harusnya zakat ini dikelola secara amanah, profesional oleh lembaga yang benar-benar bisa menjadikan dana zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan. Jadi tidak hanya ditunaikan melalui sendiri-sendiri sebagaimana tradisi zakat fitrah yang dikelola oleh masjid, kemudian dibagikan kepada warga di sekitar masjid, yaitu memang belum memberikan efek yang mana efek sosial zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan di antara kita. Ini yang perlu kita terus sadarkan kepada para muzaki, bahwasanya ketika menunaikan zakat, idealnya itu memang melalui amil zakat, bukan panitia zakat yang sifatnya musiman. Jadi mereka itu ada hanya ketika bulan Ramadan saja. Memang ketika Ramadan ini memang panennya lembaga zakat. Karena rata-rata orang itu punya kesadaran untuk menunaikan zakat mal, zakat fitrah. Ya. Jadi bisa kita kaji secara mendalam titik perbedaannya di mana antara zakat mal dan zakat fitrah. Tapi rata-rata orang karena mudah, ya, bulan Ramadan ini kan bulan yang mudah dihafal, ya, sehingga patokan tahun Hijriah di bulan Ramadan ini sesuatu yang sangat mudah, sehingga ketika orang punya Ramadan tahun ini, punya uang Ramadan tahun ini, nanti Ramadan tahun depan ditunaikan. Sehingga fenomena lembaga zakat seperti kami dari Lasil Ajab ini memang panen, ya, panen keberkahan, panen zakat mal dari para donatur rata-rata ditunaikannya itu ketika bulan Ramadan. Sebenarnya yang namanya zakat itu kan pengertiannya itu berkembang, meningkat. Ada yang menyampaikan itu berkah, ada yang menyampaikan itu bersih, mensucikan, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 ini. Maka ketika kita lihat bahwa zakat itu, ya sebenarnya penjelasannya ada 2. Yang pertama zakat mal, yang kedua ini zakat fitrah. Yang biasanya kita tunaikan setiap setahun sekali, dan ini di bulan Ramadan biasanya sangat kita perhatikan. Bahkan ada yang ketakutan ketika orang berpuasa di akhir Ramadan mereka belum menunaikan zakat fitrah, mereka sangat ketakutan sehingga segera untuk menunaikan zakat fitrah. Tetapi banyak orang yang belum menunaikan zakat mal, bahkan banyak yang konsultasi ke saya sudah menumpuk-numpuk, ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Bahkan selama hidupnya belum pernah menunaikan zakat mal, meskipun hartanya sudah mencapai nisab. Jadi aturan nisab atau batasan orang untuk wajib menunaikan zakat itu adalah 85 gram emas.
Jadi nanti dikalikan saja harga emas sekarang berapa. Kalau 800 ya dikalikan 85 gram emas. Jadi batasannya seperti itu. Nah, jadi kalau zakat mal itu memang tidak melihat itu Ramadan atau bulan Ramadan, yang penting sudah masuk setahun, tahunnya ini tahun Hijriah, maka wajib ditunaikan zakat. Zakat mal ini memang bagi-bagiannya bermacam-macam. Di situ ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada zakat profesi yang kami banyak himpun setiap bulan. Yang mana ini adalah potensi yang luar biasa. Kalau orang yang menolak zakat profesi, tetapi mereka masih menganggap bahwa zakat ini efektif, ya ini memang sangat efektif. Tiap bulan orang bisa terus kita sampaikan zakatnya. Dan insya Allah lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia ini juga termasuk yang memahami bahwa zakat profesi ini wajib, sehingga ditunaikan setiap mereka mendapatkan profesi atau gaji tersebut. Barangkali sepintas itu yang saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi Mas Kutub. Ya, terima kasih Ustadz Gasyono. Tadi sudah menjelaskan bagaimana dari sisi sejarah dan juga dari sisi teologis, bagaimana kewajiban zakat itu yang harus dibayarkan oleh para umat muslim. Kalau zakat mal itu bagi yang mampu atau bagi yang sudah haul begitu. Kemudian kalau zakat fitrah itu wajib bagi semua umat muslim, begitu ya Ustaz. Kemudian saya ingin bertanya, kalau dalam Al-Quran itu disebutkan 8 asnaf itu yang wajib diberi zakat, seperti misalkan fakir, kemudian si miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, para gharimin, juga fi sabilillah dan sabil. Nah, saya ingin bertanya, Ustaz, kalau dalam konteks saat ini, 8 asnaf itu bisa diterjemahkan di kalangan siapa saja. Misalkan apakah untuk hamba sahaya itu dalam konteks saat ini diterjemahkan atau ditafsirkan golongan seperti apa begitu. Kemudian fisabilillah dan juga ibu sabil atau 8 asnaf ini kriterianya seperti apa? Bisa dijelaskan Ustaz? Ya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ya, memang kalau lihat konteks saat ini, ya, 8 asnaf itu kalau dicari di masyarakat kita, barangkali yang bisa kita temukan itu yang paling utama itu fakir miskin. Bahkan salah satu ulama juga menyampaikan bahwa prioritas zakat fitrah, terutama zakat fitrah ini adalah untuk fakir dan miskin. Ya. Cuman memang dalam konteks utama zakat yang umum, ya zakat mal, di dalam kita menerjemahkan asnaf yang disampaikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 itu memang kita bisa melihat secara mendalam. Pamannya asnaf fisabilillah. Ulama-ulama menyampaikan bahwa fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau konteks saat ini, fisabilillah itu bisa diterjemahkan secara luas. Itu juga sudah disampaikan salah satunya oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya zakat itu bisa diperuntukkan untuk orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang memang saat ini membutuhkan amunisi untuk bisa bertahan, namanya ustadz, kiai. Ketika dana zakat ini bisa menopang kehidupan mereka, yang membantu mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan, yang umpamanya untuk rumah tahfidz mereka, untuk pesantren mereka, dan lain sebagainya, maka itu juga bisa diambilkan dari dana zakat. Bahkan untuk membangun masjid pun, ketika tempat tersebut memang belum ada masjid yang
representatif, maka dana zakat ini juga bisa disampaikan untuk pembangunan masjid tersebut. Artinya, ketika kita berbicara asnaf, salah satunya fisabilillah itu memang bisa berbicara dengan secara luas. Meskipun memang kalau kita lihat ya, yang namanya teks ya harusnya kita sampaikan secara apa adanya. Ketika memang contoh asnaf budak saat ini kan tidak ada. Ya. Jadi orang untuk memerdekakan budak saat ini ya sudah tidak ada. Ya, apakah bisa diterjemahkan dengan umpamanya pembantu rumah tangga dan sebagainya, itu memang masih menjadi debatable di kalangan ulama kita. Tapi intinya ya, zakat ini memang yang paling utama itu untuk mengentaskan kemiskinan, fakir dan miskin. Ketika memang sudah tidak ada fakir miskin, ya ini sesuatu yang luar biasa dan ini terjadi pada masa Mu'adz bin Jabal di mana saking tidak adanya orang miskin, ya, sampai-sampai dana zakat itu memang disimpan di Baitul Mal. Ya, saya masih husnudon bahwa saat ini, ya, insya Allah masih ada ya, fakir miskin yang berhak untuk menerima dana zakat kita. Ya. Adapun karena ini di negara kita bukan negara Islam, yang mana syariat zakat dan pajak ini berjalan beriringan. Artinya program-program pemberdayaan zakat dan program-program pemberdayaan pajak ini bisa berjalan beriringan untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Ya, ini sesuatu yang bagus ya, terobosan baru. Artinya pemerintah dan para pengelola zakat atau Basnas atau lembaga amil zakat Cilacap seperti kami lembaga amil zakat Cilacap ini bisa bersama-sama membuat program ya, kalau kami ya misalkan dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, dari sisi dakwah. Ya. Kami membidik meskipun itu sudah dilakukan pemerintah. Ya, barangkali sisi-sisi yang masih kurang oleh pemerintah bisa kami tambal dengan program-program yang kami gulirkan. Ini yang harapan kami. Jadi jangan kita menolak dari satu sisi, umpamanya zakat profesi tidak ada, tetapi kemiskinan ada di sekitar kita. Artinya kemaslahatan dari sisi syariat zakat ini belum mereka lahirkan. Kalau kita melihat bahwa sisi kemaslahatan dengan pengelolaan zakat profesi yang profesional itu jauh lebih baik dibandingkan kita tidak mengelola zakat ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kami memang buka setiap hari, kita buka layanan Senin sampai Sabtu, kita buka layanan untuk menerima donasi, zakat, infak, sedekah, wakaf juga kita terima ya, karena banyak sekali program-program pemberdayaan masyarakat yang bisa kita munculkan dengan kita memberdayakan zakat, infak, sedekah dan wakaf ini. Barangkali itu Mas Ketua. Iya, terima kasih Ustaz. Masih soal pendistribusian ini. Iya. Kalau dari LAS sendiri, kebanyakan apakah itu berbentuk pendistribusiannya adalah bantuan sosial yang paling banyak? Ataukah pada usaha-usaha yang sifatnya produktif, seperti misalkan pembantuan modal dan lain sebagainya? Ya. Gimana ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami dari LAS Cilacap memang program pendistribusian, ya, meskipun kami tetap melihat asnaf, ada 8 asnaf, tetap ada pertimbangan kalau memang ada di sekitar kita di Cilacap ini, kami programnya memang berdasarkan program pendidikan, ya, ekonomi, kesehatan, sosial, dakwah, ya. Cilacap kemanusiaan kami juga ada. Ya. Jadi masing-masing itu ada porsinya. Misalkan kalau itu kita menginginkan nanti dari para mustahik itu mereka lebih berdaya, kita ada program Cilacap Berdaya yang mana kita entaskan mereka dari sisi ekonomi, ya, kita bantu mereka dari sisi modal usaha. Kalau mereka butuh gerobak, ya kita kasih bentuknya gerobak dan lain sebagainya. Intinya yang mereka butuhkan itu apa, kami belikan itu, sehingga mereka itu tidak kekurangan dari sisi yang mereka butuhkan tersebut. Harapannya, ya, zakat itu bisa mengentaskan mereka yang tadinya
meminta terus ya mungkin untuk anaknya mereka, untuk biaya sekolah seterusnya, karena mereka sudah dibantu dari sisi ekonomi, harapannya nanti itu sudah terentaskan karena modal mereka sudah dapatkan dari lembaga kami, terus kemudian dari modal itu mereka putarkan, kemudian dari keuntungan itu bisa untuk menyekolahkan anaknya, untuk berobat, dan lain sebagainya. Jadi, sisi-sisi lain itu bisa digali ketika zakat ini bisa diproduktifkan. Meskipun memang ketika kita produktifkan itu memang banyak sekali yang tidak mengembalikan. Artinya memang kita namanya qadul hasan, artinya kita akadnya itu kita kasih ke mereka, tetapi kita mendidik mereka, mengembalikan itu bukan untuk kami, tetapi untuk kita distribusikan ke yang lain. Itu polanya kami seperti itu. Jadi umpamanya ini si A, ya, si A sudah mendapatkan, nanti ketika ada A yang lain mendapatkan modal juga, mereka memang sudah sukses usahanya bisa terus mengembalikan, nanti dari yang 50 ini dikumpulkan nanti bisa bantu yang 1 juta lagi, 2 juta lagi ke B, ke C dan seterusnya. Itu yang kita namakan qardul hasan, yang mana itu memang harapannya itu bisa berkembang di antara kaum du'afa. Jadi bisa terentaskan. Meskipun kami memang tidak menutup bahwasanya ada orang-orang yang sangat membutuhkan dari sisi sosial. Ya, kita ada program bulanan ya namanya Mustahik Konsumtif. Jadi tiap bulan kita memang kita ngasihnya bentuknya konsumtif, apakah itu beras atau lain sebagainya, ini yang kita lakukan. Termasuk kita untuk syiar Islam, untuk pengajian akbar dan lain sebagainya, untuk rehabilitasi masjid dan mushola kita juga ada dari sisi dakwah. Dan dari sisi kesehatan ya kita punya 3 armada ambulan yang memang siap melayani orang-orang ya memang secara umum ya namanya orang sakit, tetapi prioritas kami adalah para kaum du'afa. Kita gratiskan kalau mereka mampu ya itu untuk silang, jadi mereka memberikan, nanti dana itu digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Ini yang kami lakukan. Jadi kami ada armada ambulan jenazah, ada ambulan untuk orang sakit juga ada, dan insya Allah jam terbangnya cukup tinggi, jadi mobilitasnya sungguh luar biasa. Mereka bisa melayani sampai ke luar Jawa juga dan lain sebagainya. Gitu, Mas. Iya. Masih tentang pendistribusian zakat ini, Ustaz. Kalau saat ini karena terjadi wabah corona, banyak sekali orang yang rentan miskin menjadi miskin. Bahkan orang miskin nambah miskin begitu karena mata pencaharian mereka hilang seperti itu. Berarti mereka ini bisa dikategorikan sebagai orang yang menerima zakat, Ustaz. Ya, jadi di era pandemi COVID-19 ini memang banyak sekali orang yang tadinya mampu, nah kondisi saat ini mereka di PHK dan sebagainya, sehingga mereka menjadi orang yang membutuhkan zakat atau kita sebut dengan mustahik. Dan kami memang untuk hal-hal seperti ini, kalau memang dia tidak bisa kita bantu dari sisi ekonomi, dari sisi modal usaha dan sebagainya supaya dia bangkit ketika dia tadinya jadi seorang karyawan, kemudian menjadi pengangguran, kami bantu dari sisi modal usaha untuk dia bangkit. Ketika di saat ini juga masih kesusahan, ya, kita bentuknya sosial. Jadi kita kasih bentuknya sembako untuk mereka bertahan. Yang penting mereka bertahan dulu. Ya, di era pandemi COVID-19 ini mereka bisa bertahan. Terus kemudian kita beri support mereka untuk bisa terus berusaha. Ya. Kalau bisa di rumah, ya kita kasih pelatihan, mungkin pelatihan untuk berusaha melalui dunia online. Ya, itu kita kasih pelatihan itu supaya mereka intinya ketika mereka produksi, mereka sudah tidak bingung untuk distribusi kemana-kemana. Kita juga membantu ke donatur-donatur kami ketika membutuhkan, nanti bisa menghubungi para mustahik kami. Jadi seperti itu kolaborasi kami dengan para muzaki yang dari si usaha mereka sudah berkembang, tetapi mereka kolaps. Ya. Contohnya kemarin ya ada yang usahanya ternak ayam, ya karena di era saat ini ayam sangat murah sekali sehingga
Ayamnya mereka kita beli dengan harga yang standar, kemudian kita kasihkan ke para mustahik, bentuknya itu adalah nasi bok. Ya, itu sangat efektif sekali untuk membantu muzaki yang mana mereka punya usaha, kemudian untuk mustahik yang mana mereka membutuhkan makan. Demikian Mas. Iya. Kemudian ini Ustaz, kalau ada orang, misalkan orang yang mampu untuk membayar zakat mal begitu, tetapi berhubung dia sudah karena terdampak dari COVID-19 ini, seharusnya dia sudah haul misalkan membayar zakat ini, tetapi dia tidak membayarkan karena takut gitu, suatu 3 atau 4 bulan yang akan datang dia tidak bisa mendapatkan pendapatan income begitu. Nah, orang seperti ini bolehkah tidak membayar zakat mal atau harus tetap membayar zakat mal? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara syariat, ya syarat zakat itu kan al-milku tam, ya kepemilikan penuh. Terus 1 haul mencapai 1 tahun kepemilikan, ya, terus mencapai nisab dan lain sebagainya. Jadi ketika prasyarat itu ada, harusnya memang orang yang berkewajiban zakat itu menunaikan saat itu juga. Ya, meskipun menurut ulama itu boleh dipercepat, ya tidak harus 1 haul ketika era pandemi COVID-19 ini sudah ada, meskipun belum mencapai 1 tahun kepemilikan, keluarkan zakat. Karena banyak orang yang lebih membutuhkan dana kita saat ini, para muzaki saat ini, dibandingkan nanti setelah COVID-19 ini selesai. Meskipun kalaupun selesai, ya, umpamanya Mei ini berakhir, nanti juga masih ada waktu sekitar 6 bulan untuk pemulihan bagi. Artinya kalau ketakutan itu karena ya, menganggap bahwa dirinya ini orang yang paling membutuhkan, ini saya tidak beralasan, karena banyak sekali orang yang barangkali hanya bisa makan untuk 1 hari atau 1 minggu. Kalau kita masih menyisakan untuk 1 tahun yang akan datang, tentu saja ini ketakutan yang kurang beralasan. Kita masih bisa menunaikan zakat, meskipun ya, nantinya ya, barangkali 4 bulan atau 5 bulan yang ke depan, ya, kita termasuk yang membutuhkan. Ya nggak masalah, nanti bisa dilaporkan melalui lembaga zakat, nanti yang bersangkutan berhak untuk menerima dana zakat dari para donatur yang lainnya. Jadi ini adalah kegotong royongan. Kalau ini adalah kesalehan sosial yang perlu dimunculkan di era saat ini, ya bukan hanya yang penting saya bisa bertahan, sementara yang lain bertahan 1 hari, seminggu, kita sudah mempersiapkan untuk bertahan 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Terus ini kan sesuatu yang naif, sesuatu yang tidak baik di era saat ini. Mana muncul solidaritas kemanusiaan kita di era saat ini? Begitu Mas. Iya, terima kasih Ustaz. Barangkali terakhir teman-teman yang di rumah yang menonton dan menyaksikan tayangan video ini juga ada yang belum mengerti apa perbedaan antara infak dan sedekah. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, memang di dalam Al-Quran antara zakat dan infak sodako itu sering menggunakan istilah sodako. Meskipun sering juga berdiri sendiri, sebagaimana tadi saya sampaikan, ada sekitar 82 ya, disampaikan tentang aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, kemudian tunaikanlah zakat. Artinya zakat kadang di dalam Al-Quran disampaikan berdiri sendiri dengan kata zakat, kadang juga menggunakan kata sodako. Intinya bahwa zakat itu adalah harta tertentu ya, untuk disampaikan kepada orang tertentu juga. Ada 8 asnaf yang disampaikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Kalau infak sodako itu sendiri, itu memang pengertiannya luas. Ya, bahkan senyum di dalam Islam pun kan juga sodako. Ya. Artinya infak sodako itu cakupannya lebih luas. Jadi tidak harus 8 asnaf yang berhak mendapatkan. Kalau zakat 2,5% itu zakat mal.
Kalau zakat pertanian itu 5% atau 10% tergantung airnya. Nah, kalau infak sodako itu tidak harus 2,5% atau 5% atau 10%. Bisa jadi itu 50% dia keluarkan sodakohnya. Karena pada masa sahabat itu juga ada yang mengeluarkan sampai seluruh hartanya, itu Abu Bakar Siddiq. Seluruh hartanya. Terus Umar bin Khattab setengah hartanya dan sebagainya. Itu sodako pada masa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sesuatu yang luar biasa. Artinya memang cakupannya ini lebih luas, yang namanya infak sodako bisa berupa materi, bisa berupa non materi. Dan di situ juga ada wakaf di dalamnya itu, yang mana wakaf itu sifatnya abadi. Di era saat ini ada namanya wakaf tunai. Ya, orang iuran dengan uang, kemudian diwujudkan berupa tanah, berupa bangunan, dan lain sebagainya, yang mana itu nanti sifatnya abadi, tidak bisa dijual dan lain sebagainya. Itu juga suatu yang efektif untuk mengelola dana umat ini supaya lebih berdaya, lebih bermanfaat untuk umat. Bukankah tujuan adanya syariat itu adalah al-maslahatul ammah? Ini yang kita harapkan, kemaslahatan di kalangan umat yang kita munculkan dari zakat, infak, sedekah. Alhamdulillah kami di Cilacap juga ya, meskipun masih kecil ya, baru sekitar 4 eman, tetapi ini kami mengawali di Cilacap. Ada di Cilacap pertama ya, kami disusul dengan yang lainnya, proses penyadaran yang bagus sehingga masyarakat itu tersadarkan untuk menunaikan zakat melalui lembaga yang mana sebelumnya mereka sendiri-sendiri, sebelumnya melalui masjid-masjid dan musola. Barangkali itu Mas Kemudian. Iya. Mohon maaf ini Ustaz, terakhir lagi ada pertanyaan yang masuk ke saya. Ya. Apakah zakat yang 2,5% itu adalah batas minimal, atau itu adalah ya batas minimal sehingga ketika kita membayarkan lebih dari 2,5% itu selebihnya dianggap hukumnya adalah sedekah, atau seperti apa, Ustaz? Iya, jadi aturan zakat ini memang aturan yang baku di dalam ajaran agama Islam. Jadi kalau zakat mal itu ya 2,5%. Kalau zakat pertanian itu 5% atau 10% tergantung airnya. Itu aturan bakunya. Ya, di kalangan para pengusaha ini memang berkembang. Ya, mereka zakatnya 10%. Ada yang seperti itu karena mereka mengkiaskan mereka itu sama seperti seorang petani ketika mereka itu panen langsung ditunaikan 10%. Nah, itu ada yang di kalangan pengusaha seperti itu. Tapi kita kembali bahwa zakat mal itu memang 2,5%, ya. Terus kemudian zakat pertanian ada 5%, ada yang 10% tergantung airnya atau prosesnya. Ya. Intinya itu adalah batas minimal untuk membersihkan harta kita. Nah, kalau masih kurang, ternyata 2,5% itu masih kecil ya, namanya 4 juta ya, diambil 100.000 zakat profesinya masih kecil ya. Ya bisa ditunaikan infak sodakoh, wakaf dan lain sebagainya. Banyak kami donatur kami yang seperti itu ya. Zakatnya barangkali cuma 100, 200, tapi karena menganggap masih kurang ya, mereka nambahin dengan infak sodakoh mungkin 10 juta, wakaf mungkin 30 juta dan lain sebagainya. Dan insya Allah itu sesuatu yang tidak dipersoalkan secara syariat, bahkan sangat bagus sekali, yang mana kesadaran itu muncul untuk menunaikan zakat tidak hanya yang wajib, tidak hanya sodako yang wajib yakni zakat, tetapi sodako yang sunnah yakni infak sodako itu juga mereka sadar. Demikian Mas Ketua. Iya, terima kasih Ustadz. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi titipan. Ya. Kalau dulu zakat itu kan masih memakai dinar ya atau emas begitu. Ya. Nah sekarang ini kan sudah dikonversi menjadi uang. Apakah itu hukumnya seperti apa? Termasuk juga dalam kategori zakat fitrah. Zakat fitrah kalau dalam mazhab Syafi'i misalkan dikatakan zakat fitrah itu harus berbentuk bahan pokok ya. Ya bahan pokok. Ya. Bahan pokok pangan begitu. Ya. Apakah itu boleh menggunakan dengan uang misalkan sebagai alat pembayaran?
Ya, saya sampaikan bahwasanya zakat memang syariat yang bisa berkembang di era saat ini, yang termasuk yang terakhir tadi kaitannya dengan zakat fitrah. Kalau di era dulu orang mengeluarkan dengan bahwa makanan pokok, mungkin beras dan lain sebagainya. Di era saat ini ya, kita juga bisa menunaikan bentuknya uang. Kalau memang masih banyak membutuhkan kebutuhan pokok, ya nanti itu bisa dibelanjakan untuk kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dan dengan uang, insya Allah penyalurannya atau pendistribusiannya bisa lebih merata. Makanya kami di Cilacap cukup luas. Bisa transfer ke daerah daya luhur, nanti rekan kami yang ada di sana nanti membelikan beras di sana disampaikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Ya, jadi pemanfaatannya atau kemaslahatannya itu jauh lebih bermanfaat ya, dibandingkan ketika menumpuk nanti butuh transport dan lain sebagainya. Ya, jadi sisi itu yang kita gali, sehingga kami dari Cilacap juga termasuk yang menerima zakat bentuknya uang. Sehingga ketika ada asnaf selain fakir miskin, ketika mereka memang membutuhkan bisa kita ambilkan, salah satunya juga dari zakat fitrah yang kami himpun. Meskipun memang kalau zakat fitrah yang melalui lembaga seperti kami itu memang sangat kecil ya, dibandingkan melalui masjid-masjid. Jadi merubah frame pemahaman masyarakat untuk zakat fitrah untuk yang lebih luas itu memang masih butuh proses. Nah, kaitannya dengan zakat mal tadi Mas itu gimana Mas? Kalau zakat mal ini kan sudah ya kalau zakat mal itu boleh juga dengan uang, misalkan oh iya, kaitannya dengan dinar gitu ya. Dinar, kemudian dinar, karena ini sifatnya ini apa zakat profesi dan lain sebagainya, itu kan mengharuskan uang dan lain sebagainya. Iya, kalau dinar sama uang sama-sama mata uang sehingga sama-sama wajib untuk ditunaikan zakatnya. Sehingga kami senantiasa menyampaikan kepada donatur kami ketika mereka memiliki uang senilai 85 gram emas itu wajib ditunaikan zakat. Umpamanya langsung aja saya itu, umpamanya 85 gram kali harga emas sekarang umpamanya 800.000 umpamanya. 800. Berarti orang yang punya harta 68 juta, ya, uang itu tersimpan dalam waktu setahun, maka harus ditunaikan zakat malnya. Ya. Zakatnya berapa? Ya 2,5% dari itu sama dengan 1.700.000. Insya Allah 1.700.000 dari nilai uang tadi insya Allah tidak seberapa. Nah, itu kami sampaikan ke donatur bahwasanya ada kewajiban setiap tahun untuk menunaikan zakat. Jadi antara dinar yang 20 dinar, setiap orang memiliki 20 dinar, atau kalau satu dinar kan sekitar 2,25 dikalikan 20 maka sekitar 85. Jadi 85 gram emas itu senilai yang tadi saya sampaikan itu harus dikeluarkan zakatnya. Tergantung fluktuatif memang sesuai dengan harga emas yang berkembang saat ini. Begitu Mas. Kalau untuk zakat profesi Ustaz, berapa batas nisab yang harus dicapai oleh seseorang yang kalau zakat profesi ini memang ada dua kias yang disampaikan. Yang pertama dikiaskan dengan zakat pertanian, yang mana kalau zakat pertanian itu senilai 520 kg beras ya. Jadi sekitar 5.200.000 kalau harga berasnya itu 10.000. Jadi 5.200.000 petani itu ya, karena pertanian itu mereka membayar 5% atau 10%. Kalau zakat profesi bukan 5% atau 10%, tetapi 2,5% dari senilai 5.200.000. Karena mereka gajiannya tiap bulan, tidak seperti petani 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Jadi dikeluarkan setiap bulan. Ada juga ulama yang patokan nisabnya itu adalah sama seperti zakat mal, yakni 85 gram emas. Jadi kalau patokannya tadi emas tadi, maka
orang yang memiliki harta 85 gram emas kali namanya tadi 80, maka orang senilai 68 juta ya, itu wajib menunaikan zakatnya. Tinggal dibagi 12 ya. Tinggal dibagi 12 maka ya sekitar 6 juta lah kalau saat ini. Ya, orang yang gajinya 6 juta, kalau emasnya 800.000, maka itu harus menunaikan zakat profesi 3 bulan. Ketika nggak mencapai nisab, ada ulama yang membolehkan. Yang penting 2,5% langsung ditunaikan zakat. Gitu Mas. Oke. Terima kasih Ustadz Kasyono atas pencerahannya pada sore hari ini. Terakhir barangkali dari saya mempersilahkan untuk Ustadz Kasyono memberikan closing statement atas diskusi kita pada sore hari ini. Silakan saja. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di era pandemi COVID-19 ini adalah saatnya kita untuk bersatu, termasuk di dalam kita pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf ini. Jangan sampai syariat yang sudah Allah syariatkan kepada kita tidak kita tengok, tidak kita berdayakan, justru kita berlari keluar. Kita harus kaji secara mendalam ini syariat ini, kita harus berdayakan zakat, infak, sedekah dan wakaf ini untuk bisa mengentaskan kemiskinan, terutama di di pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai saudara-saudara kita yang miskin dari kalangan muslim ini justru tidak kita perhatikan. Ada syariat zakat yang bisa mengentaskan mereka. Semoga ini adalah amal kita yang insya Allah sebagai pemberat amal nanti di yaumil akhir. Demikian. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya maaf. Akhir kali wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.